Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya Mariono sebagai Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepri. Alhamdulillah sore ini saya berjumpa dengan Bang Sahdan yang konon juga menggeluti LPTQ khususnya di Kelurahan Kabil ya. Kabil, ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu beliau ya. Baik. Nama saya dapat informasi Muhammad Sahdan, betul? Betul. Ini orang Arab, orang Jawa atau orang mana? Ya. Coba kenalan dulu. Ya, saya Muhammad Sahdan dari Adonara, Flores Timur, Ustaz. Adonara itu Flores Timur. Flores Timur. Nanti dulu. Dalam persepsi saya NTT itu non Muslim semua. Memang ada yang non Muslim. Betul. Di wilayah kami Kabupaten Flores Timur itu kami itu sekitar 10% yang Muslim. Memang asli Muslim. Yang banyak Muslim katanya mana? Yang banyak Muslim itu desanya. Oh, desanya. Desa Lamahala. Kita yang minoritas sebenarnya. Ya, kita kalau secara kabupaten secara keseluruhan kita minoritas. Oke, berarti dari Flores Timur. Flores Timur. Sudah lama merantau? Merantau tahun 2001. Tahun berapa nikah? 2003 Nah, berarti nikahnya di Batam? Batam. Orang mana dapat istri? Orang Solo, Jawa Tengah. Oh, pantesan kawannya lembut. Rupanya dapat istri orang Jawa. Oh, berarti Jawa dengan NTT lah ya. Jawa. 2003, berarti lebih 2004. Berarti sudah 21 tahun. 21 tahun. Berapa anak sekarang? 3, alhamdulillah. Anak 3. 3. 2 anak di Politeknik. Kuliah. Yang satu masih di SMA. SMA. Oke. Masih setia satu istri? Insya Allah. Pertanyaan ini bahaya bagi ibu-ibu. Boleh, Oke. Kita kembali ke masalah LPTQ. Baik. Bang, setahu saya Bang Sahdan ini kan wartawan sekaligus politisi. Ya. Mimpi apa kok tiba-tiba mau masuk ngurusi agama? Gimana latar belakangnya? Sebetulnya latar belakangnya itu kuliah di Universitas Muhammadiyah. Di mana tuh? Di NTT Kupang. Oh, berarti kita punya perguruan tinggi Perguruan tinggi ya. Oh, iya, Dari SMA Muhammadiyah. Kuliahnya di Muhammadiyah. Basic organisasinya di Himpunan Mahasiswa Islam. AMI. Kegiatan remaja masjid di keagamaan memang sering terjun. Hanya ketua LPTQ Kelurahan Kabil. Itu kita yang nyorong-nyorong apa memang gimana ceritanya bisa jadi ketua? Jadi awalnya itu kan saya pun tidak tahu pada saat itu diangkat jadi diminta masyarakat jadi ketua masjid. Ketua masjid dulu. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Masjid apa tuh? Jami Nuruddin. Oh, Masjid Jami, Masjid Kelurahan. Kemudian diundang seluruh ketua DKM, tokoh-tokoh masyarakat, karena pada saat itu ada pergantian pimpinan. Pada saat itu ketuanya itu Pak Sika, Ustadz Sika yang meninggal. Fauzi Sika. Nah, sekretarisnya itu ketua PMB Pak Anwar Rasid. Oh iya. Pada saat itu. Jadi ada 2 jabatan yang tak boleh dirangkap. Iya. Antara milik PMB atau memilih LPTQ. Sehingga dilakukan rapat. Jadi setelah masuk di dalam situ, bagaimana kita mengarahkan konsep manajerial organisasi sebetulnya. Itu yang saya inginkan. Pembagian job deskripsinya, fungsi tugas dan lain sebagainya. Waktu itu menjadi ketua LPTQ dipilih oleh pengurus masjid. Dipilih oleh tokoh-tokoh yang menghadirkan, karena kebetulan saya pada saat itu adalah ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Saya juga diundang. Karena yang membedakan begini, hampir semua ketua LPTQ kelurahan itu ditunjuk oleh atasnya. Iya, yaitu lurah. Lurah. Jadi khusus Kabil tokoh-tokoh. Jadi ada bukan hanya lurah. Bukan.
Oh, iya. Jadi ada lurah di situ mengundang kami rapat semua tokoh-tokoh dengan kemakmuran masjid. Ada PMB juga ada, IPIM juga ada. Ini termasuk tokoh ormas. Iya. Dua nama yang disodorkan. Yang pertama itu saya, kemudian yang kedua adalah Ustadz Hasan Basri. Oh, Ustadz Hasan Basri. Ya, Ustadz Hasan Basri. Dua nama ini disodorkan. Kemudian meminta pendapat kepada tokoh-tokoh yang ada. Suasana diskusi yang menarik di dalam situ. Tapi tidak sampai kelahi ya untuk jadi Tidak. Jadi pada saat itu musyawarah mufakat. musyawarah mufakat. Pada saat itu adalah saya tetap ada dua pilihan. Saya tetap jadi ketua LPTK, Pak Ustadz Hasan Basri jadi ketua panitia LPTK. Iya. Atau sebaliknya, saya yang ketua panitia NTK, Pak Ustadz Hasan Basri yang jadi. Karena gini Bang, umumnya organisasi kalau jalan itu yang diinginkan oleh anggota. Betul. Karena saya melihat, karena saya ketua LPTK provinsi ya, memantau. Ya. Itu main tunjuk. Ya. Itulah yang kemudian tidak jalan. Karena memang dia hanya mau orang atas. Betul. Kayak gini Bang, saya kan kebetulan keliling nih, Ya. bukan hanya di Batam ya, karena tugasnya provinsi. Di Kabil ini termasuk LPTK kecamatan kelurahan yang jalan. Ya. Sementara di tempat-tempat lain kadang-kadang ada kesulitan camat itu mencari biaya untuk mengumpulkan. Setahu Bang Syahdan tuh, pola apa kira-kira yang bisa menjadikan masyarakat itu bergerak untuk hadir meramaikan dan mau iuran? Gimana cara Bang Syahdan? Ya, jadi sejak pertama itu LPTK yang ke 30 yaitu di Masjid Fatimah Az-Zahra. Di Masjid Yang di Bukit Rapopo. Di situ ada beberapa ide yang kita tawarkan bahwa MTQ ini kena siarnya di situ, maka seluruh masyarakat Kabil harus tahu bahwa ada MTQ di wilayahnya. Salah satunya caranya adalah bagaimana kita melibatkan ormas-ormas yang ada. Melibatkan, berkolaborasi, bekerja sama. Yaitu kita bekerja sama dengan DMI pada saat itu juga. Kita bekerja sama dengan BMGQ. Tapi BMGQ ini kita masih melalui guru-guru TPQ. Bukan organisasinya awalnya. Personnya. Tetapi dalam perjalanan pada saat itu kami melihat bahwa kekuatan yang ada di situ berada di tangan Pak RW ataupun Pak RT. RT ataupun RW. Nah, bagaimana sumber dana itu kami dapat? Yang pertama adalah partisipasi atau bantuan sumbangsi daripada masyarakat. Jadi masing-masing RW itu memberikan sumbangan. Jadi di Kabil sendiri ada 25 RW. 90 RT. Nah, dari situ semuanya memberikan bantuan sumbangan. Ya, kadang satu RW itu sampai 5 juta. Luar biasa tuh. Dikalikan dengan 25 RW itu. Begitu Bang. Ya. Kadang-kadang LPTK kecamatan saja itu sulit nyari duit. Ya. Itu gimana polanya ke orang mau nyumbang tuh loh? Ilmu apa pakai dukun apa gitu? Kan susah menggerakkan orang mau nyumbang. Sebetulnya gini, saya melihat itu komunikasi saja. Komunikasi. Masyarakat itu sebetulnya pingin memberikan bantuan atau sumbangan. Tetapi apakah mau atau tidak kita memberikan pemahaman komunikasi kepada mereka. Jadi dengan dasarnya itu kami mengundang Ustaz. RT RW kami undang rapat bersama. Rapat bersama. Mau diundang datang tuh? Mau semua RT RW datang. Rapat. Begitu juga dengan ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, datang semua tokoh-tokoh. Malah kami mematok bahwa bukan hanya masyarakatnya saja, tetapi masjid 1 juta. Masjid juga mau nyumbang? Masjid musola yang ada di Kabil itu sebanyak 35 masjid musola. Dan semua memberikan bantuan. 1 juta. Tetapi kalau untuk musola kita memahami targetnya bahwa satu musola itu adalah 500.000. Ya berarti kuncinya di komunikasi. Komunikasi. Termasuk komunikasi mungkin melaporkan keuangan berikutnya. Ya.
Jadi kami melaporkan itu, mengumumkan ketika penutupan acara kami sebutkan sumbangan dari RT sekian, sumbangan dari RW sekian. RT namanya RT kami sebutkan karena di hadapan seluruh masyarakat. Berarti tidak ada prasangka. Tidak ada prasangka. Kemudian laporan secara tertulis itu kami sampaikan kepada grup RT RW. Kami share ke situ. Jadi semua RT Jadi RW walaupun bukan grup LPTK karena dia ikut nyumbang, di share laporan, juga. iya, tetap laporan kepada masyarakat. Ya, ya. Tetap laporan itu. Begini Bang, setahu saya Kelurahan Kabil itu kan multi etnis termasuk multi agama. Baik. Kira-kira kalau di Punggur ini, Kabil ya karena memang multi. Ya. Kita melibatkan nggak dengan non kegiatan? Oh, kalau defile pawai ikut mereka. Ikut. Ikut. Tak ada yang marah. Tak ada, ikut dan mereka senang. Bukan yang Muslim Bahkan- tak ribut. Enggak ribut. Karena ini siar. Jadi misalnya gini, jangan salah Ustaz. Ada satu RW di situ, RW 12. Itu sudah 2 kali dia menggelar MTQ tingkat RW. Jadi pada saat defile ini kan menghadirkan RT. Iya, iya. Di situ kalau tidak salah 4 RT. Masyarakat yang non Muslim juga ikut defile. Jadi kawan-kawan, Ikut pawai. saya itu juga yang dibicarakan dulu waktu Pak Suryo menjadi ketua LPTK provinsi. Bisa nggak ke depan itu LPTK tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, khusus defile dan pembukaan ya? Ya, Semua agama dilibatkan. Ketika mengundang non, yang Muslim tak mempersoalkan, ikut bergabung. yang non juga mau. Ya, bahkan untuk sumbangan MTQ itu juga mereka sumbang. Jadi kuncinya memang betul-betul komunikasi. Dia sumbang. Kawan-kawan kita yang non Muslim ada data nama-namanya yang memberikan sumbangan untuk pelaksanaan MTQ. Oke, terus gini, kalau kita ke provinsi, Ibu Malin ketua LPTK-nya dan Pak Ansar selaku gubernur kan meminta peserta harus putra daerah, Ya, jangan ngebon. betul. Sudah pelajaran bagi teman-temannya. Ya, Ini masih banyak yang ngebon. betul. Walaupun keputusan LPTK provinsi, Betul. selama ngambilnya dalam lingkup provinsi, Betul. itu boleh. Betul. Nah, saya tanya khusus Kabil Ya, Punggur kami. nih. Baik. Ada nggak biasa orang Punggur biasanya mengambil peserta dari Sabulung, Ya. dari Batu Haji? Terjadi nggak di situ? Enggak. Kalau di Punggur MTQ H yang kemarin, yang kita laksanakan tanggal 24 kemarin sampai Iya. tanggal 27, itu memang diverifikasi. Tidak ada peserta yang impor. Artinya walaupun sama-sama Batam pun nggak boleh. Sama-sama bukan sama-sama Batam, sama-sama satu RT pun tidak boleh. Sama-sama satu RW juga tidak boleh. Iya. Tidak boleh, tidak ada naturalisasi, tidak ada ekspor impor. Jadi awalnya peserta yang mendaftar itu adalah 122. 122. 22. Setelah diverifikasi, akhirnya terakhir jumlahnya 93. Sisanya kemana? Sisanya dicoret Karena impor tadi. karena impor tadi kita coret. Kenapa demikian? Karena LPTK di Kabil sendiri, insya Allah itu bulan April itu kita malah membuka akademi pembinaan kori-korian Untuk ke depan. untuk ke depan. Oh, berarti kalau begitu gini, untuk LPTK Kabil itu ke depan bukan mengutamakan kejuaraan tapi pembinaan. Iya. Salah satunya dimulai April. Iya. Gimana bentuknya itu kira-kira? Jadi gini, LPTK dengan visinya kelurahan ini kami berjalan sendiri. Artinya bahwa LPTK tidak hanya mengejar prestasi pembinaannya. Pembinaan. Kalau pembinaan itu sudah berhasil, maka prestasi ada dengan sendirinya Iya. dapat kita dapat. Yang betul-betul produk daerah. Produk-produk daerah pas Idul Fitri itu macam mana dengan membayar biaya Iya, itu yang mau saya tanya. Ustadz mengajarkan anak-anak. Kami bekerja sama dengan Dewan Masjid Kecamatan Dewan Nusa. Masjid Kecamatan. Iuran. Dengan melakukan iuran itu kami umumkan pada saat rapat kerja DMI bahwa setiap masjid tiap bulan itu 200.000. Betul juga kata orang. Sebenarnya sumber keuangan utama umat Islam itu kan masjid. Masjid. Selama ini masjid ini hanya fokus bangun keramik, bangun toilet, Ya.
Sudah bagus toilet dibongkar, bangun lagi bagus. Dia lupa pada pembinaan umat. Kalau begitu, Kabil Punggur itu telah bisa menggerakkan mereka. Berarti tadi kembali ke awal, komunikasi. Nah, yang saya salutin ini untuk semua LPTK seprovinsi ya, karena nanti akan ditonton semua. Kebijakan kami provinsi sebenarnya hanya tidak boleh di luar Kepri. Khusus Kapil ini unik. Jangankan satu Kepri, satu kecamatan pun kalau beda kelurahan tidak boleh. RT pun tidak boleh. Oh, kalau misalnya kan dari bawah ya? Dari RW. Oh ya, kan dari untuk RW. kelurahan kan utusan RW ya? RW. Kalau RW 1 tak boleh ngambil RW 2. Tidak boleh. Itu tak marah orang-orang? Oh, tidak boleh. Karena dia berada di anak itu berada di RW 10 misalnya. Berarti dia harus balik ke RW sana. Kawan-kawan ya, andaikan semua MTQ khususnya di Kepri bisa dari bawah seperti ini, karena di Batam saja ada juga kecamatan itu hanya sekedar seleksi. Ini dari kecamatan, dari kelurahan pun sudah mengadakan seleksi. Apa harapan Bang Sahdan lah untuk supaya bagusnya MTQ ke depan? Harapan kira-kira? Harapannya seperti ini. Koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi. Artinya bahwa manajerial keorganisasiannya itu berjalan. Bayangkan saja Ustadz, saya mohon maaf, LPTK Kelurahan Kabil itu yang paling lengkap kepengurusan. Kami itu setiap bulan itu rapat. Setiap bulan apa? Setiap bulan kami bukan rapat. Karena mau MTQ? Enggak. Karena programnya bukan hanya MTQ kan? Bukan, karena yang ada di situ itu adalah ulama-ulama atau tokoh masyarakat yang berada di situ yang masuk dalam. Kami bukan hanya berbicara soal bagaimana pengembangan pori-pori dan lain sebagainya, tapi berbicara umat secara keseluruhan. Iya. Saya kemarin berkoordinasi dengan ketua DMI bahwa pengurus yang ada di DMI yang sudah masuk dalam kepengurusan DMI tidak boleh masuk dalam rangkap pengurus ke LPTK. Dia masuk ke pengurusan itu ke LPTK. Tidak boleh double. Tidak boleh double. Tidak boleh double. Kenapa demikian? Ketika ada kegiatan DMI barengan dengan kegiatan LPTK, maka antara pilihan hadirnya di mana. Sementara di Kabil ini kan banyak orang yang berpotensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf bahwa LPTK ini adalah semi organisasi. Orang-orang yang duduk di dalam organisasi ini minimal lah, bukan orang yang hanya paham dengan Al-Quran saja, tidak, karena itu ada bagian yang terkait dengan itu. Bagaimana dia bisa mengetahui, bisa memahami organisasi jalan dulu aja. Artinya bukan paham agama saja, tapi bisa menggerakkan organisasi. Karena ini dalam bentuk organisasi, maka organisasi itu harus berjalan. Tapi jangan lupa yang bisa dipercaya. Supaya bisa cari dana. Kayak Kabil itu. Jadi kalau ustadz ini, mohon maaf, kita masukkan di dalam kepanitiaan sumber dana itu tidak nyambung. Karena beliau akan berhadapan, tidak mungkin memakai PC atau surban berhadapan dengan perusahaan-perusahaan atau teman-teman yang lain. Yang cocoknya itu semi-semi aktivis lah. Aktivis baru bisa. Oke, Bang Dadang. Jadi luar biasa ya Kabil Punggur nih. LPTK yang ketiga kemarin itu dihadiri sekitar 7.000-an. Oh, yang tanggal 24 kemarin. Jadi waktu pembukanya karena ada defile, ada pawai di situ. 7.000 masyarakat. Semua turun karena masing-masing RW mengirimkan defilenya, ada yang sampai 200, 300, 400, 500. Jumlahnya 25 RW. Jadi hitungan kami itu sekitar 7.000-an tadi. 7.000-an ya? Dan jangan salah di situ, Ustaz. Kami perlombakan juga stand. Oh, stand ada lomba juga? Kita lombakan. Ada stand yang disiapkan oleh masing-masing RW. Itu sama dengan MTQ Kota Batam? Iya, ada stand. Lomba juga standnya? Lomba stand. Sasaran kita itu adalah selain memberikan pemahaman, menyampaikan informasi. Oke, makasih Bang. Pada kawan-kawan, ini luar biasa nih Kabil nih. Kalau suatu saat mau belajar,
bisa ketemu Bang Sahdan. Nanti bisa minta nomor WA-nya ke saya, terutama yang di Natuna, Lingga, Anambas, apalagi Kota Batam. Atau pesannya, ketika pelaksanaan MTQ, gerakkan masyarakat, semua agama boleh, undang semuanya, biaya iuran, nggak ada masalah. Yang penting ada komunikasi. Yang kedua, ternyata mungkin satu-satunya RT RW yang bisa melaksanakan amanah gubernur dan ketua LPTK peserta yang tidak ngedrop dari luar Rukabil Punggur ini lah. Sebab yang lain-lain masih ngedrop juga karena memang dibolehkan selama dalam provinsi itu. Tapi kalau untuk mengajarkan bagaimana RT RW itu berjalan, memang harus seperti itu. Dari bawah. Oke, makasih Bang Sahdan. Terima kasih. Ayo. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.